Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد أفضل الصلاة والتسليم على آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده فهداهم سواء السبيل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وبعد صدق الله العظيم معاشر الحاضرين. Para bapak sekalian jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu setelah kita tadi menunaikan salat maghrib berjamaah. Besar harapan kita semua segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi amal ibadah terbaik kita dan menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah terus-menerus menambah kenikmatannya kepada kita dan kita digolongkan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, serta kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti, berharap mendapatkan syafaatul udma dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat keinginan kita dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, menjaga kita dari segala mara bahaya dan keburukan-keburukan dalam hidup, dan Allah jadikan kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dan keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan yang salih dan salihah. Al-Fatihata liridha illa wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa binniyatis salamah wal afiyah wal ridha wal inayah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi min qillatil aqli wasyarr wal qawli wan naum wa kasratis salati was sadaqah was shaum. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu sekitar sebulan berarti ya, sebulan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat ini ya, insya Allah ya. Kita coba mengingat kembali bahwasanya ada jalan atau cara tahapan untuk kita sampai kepada yang kita tuju, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita pasti tujuannya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita atau di pertemuan yang lalu, cara yang pertama adalah yang dijelaskan di dalam kitab Ayyuhal Walad, annahu yanbaghi lis-salik syaikhun mursyidun murabbin. Jadi hendaknya kita sebagai as-salik, penuntut, pencari ya, yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki guru ya, memiliki mursyid yang mengarahkan kita, murabbi yang mendidik kita. Kenapa demikian? Karena guru dan mursyid atau murabbi itulah yang menjadikan diri kita cepat untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beri ilustrasi, ya, ilustrasi sederhananya kan, misal kita pengen ke Bandung, betul Pak? Pengen ke Bandung. Ada yang naik mobil, ya, ada yang naik motor, beda-beda tuh apa namanya cara atau perjalanan kita menuju Bandung. Agar kita sampai ke Bandung caranya beda-beda, betul nggak? Ada yang pakai motor, pakai mobil, pakai kereta cepat sekarang. Wus. Kalau pakai mobil biasanya, karena saya lumayan sering ke Bandung, Pak. Biasanya itu kalau nggak pakai istirahat itu 3 jam nyampe, Pak. Kalau pakai mobil, dan kalau lancar perjalanannya ya sekitar 3 jam. 3 jam itu nyampe. Ya. 3 jam kurang lah ya kalau lancar. Kalau istirahat di rest area ditambah istirahat di rest area ya 3 jam lebih biasanya tuh. Atau kalau pakai motor, nah kalau pakai motor saya belum pernah nyoba. Ada yang udah pernah nyoba pakai motor ke Bandung? Kalau nggak salah hampir 4 jam ya pakai motor tuh, 4 jam 5 jam dah. Ya. Kalau pakai kereta itu hampir 1,5 jam. Kereta yang bukan Wus, kalau Wus lebih cepat. Ya, kalau Wus itu 45 menit, Pak. Ya. Saya pernah tuh sekali tuh ngerasain ini. Ini karena ada yang bayarin, Pak. Kalau suruh beli tiket dewek mah boro-boro gitu. Diajak ya, diminta ke Bandung pakai Wus. Ternyata benar 45 menit nyampe. Iya, baru merem udah melek lagi kita. Iya, nggak sempet pules gitu kalau tidur. Ya. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai kereta,
ada yang pakai motor. Tujuannya sama ke Bandung. Ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita pengen ya ke Bandung lebih cepat jalannya atau lebih efisiensi waktu. Sehingga kita sampai ke tujuan, ke tempat yang kita tuju. Ya, karena kan kita semua pengen kalau kemana-mana itu cepat nyampe, betul nggak Pak? Ada yang cari jalan pintas, ada yang cari kendaraan yang lebih efisien dan lain sebagainya. Ya. Nah, begitu juga dengan kita memiliki guru dalam hidup. Guru inilah yang membimbing kita agar apa? Agar kita cepat menghadirkan ridha Allah di dalam kehidupan kita. Kita dibimbing bagaimana tutorialnya, bagaimana tata caranya, bagaimana amaliyahnya, ya, apa saja challenge-nya yang harus kita lakukan agar kita cepat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah fungsinya atau salah satu di mana kita diminta untuk memiliki guru dalam kehidupan, mursyid yang mengarahkan kita. Ya. Terlebih guru dalam kehidupan kita adalah untuk ya memperhatikan dan membina akhlak dalam kehidupan kita. Ya. Nah, itu. Ya, tujuan kita memiliki guru adalah agar kita cepat sampai dalam menjemput ridha Allah dan kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, kemarin kita sudah melihat ya bagaimana ciri-ciri guru atau siapa sih yang cocok kita bisa jadikan mursyid atau pembimbing kita, pembina ruhiyah kita, ya, guru dalam kehidupan kita. Ya. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa ciri-cirinya atau alamatnya atau tanda-tandanya. Ya, di antaranya yang tidak yang tidak terlalu mencintai dunia atau yang meninggalkan hawa nafsunya dari keinginan duniawi. Ya. Kemudian yang selanjutnya wakana muhsinan riyadhah nafsihi. Di antara ciri seorang guru yang harus kita cari adalah yang memiliki latihan yang baik untuk menempa dirinya, untuk menempa hawa nafsunya. Ya. Di antara tempaan untuk mendidik dirinya, mendidik hawa nafsunya adalah min qillatil aqli wasyurbi. Ya. Dengan cara bagaimana makannya sedikit dan minumnya juga sedikit. Ya. Bukan berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Maksudnya adalah makannya tidak berlebihan. Ya, karena kadang-kadang kalau kita makan berlebihan itu jadinya bukan malah seger, malah lemes, betul nggak? Ya, begah, engap. Ya, kita makan itu nggak harus nyampe kenyang, Pak. Ya, kan kata Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, kalau kita makan kadang sampai kenyang udah begah. Ya. Kalau kata orang kampung pulau, kemlakaran, Pak. Ya, bahasanya kemlakaran itu. Habis makan sayur asem, goreng jengkol, tempe goreng, itu kan enak banget, Pak. Siang-siang kan ya, kondisi lapar udah hantem terus, nambah terus, nggak kerasa itu. Tiba-tiba habis 3 piring sayur asem, habis 2 mangkok, masya Allah. Habis makan kekenyangan, ngap ya. Itu namanya kemlakaran. Iya. Ditanya nggak jawab, diajak bangun nggak bisa bangun karena kekenyangan. Iya. Jadi makan secukupnya. Itu cara mendidik, melatih hawa nafsu. Wal qauli wan naumi, dan sedikit berbicara. Ya.
Di antara sedikit berbicara itu bicaranya adalah omongannya, pembicaraannya yang baik-baik. Ya, karena pasti para guru itu sudah faham dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa atau siapapun hamba Allah umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya falyakul khairan, maka kalau ngomong, kalau berbicara, ucapannya yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau nggak bisa ngomong dengan omongan yang baik, maka lebih baik diam. Ya, diam di sini ya bukan berarti enggak mau ngomong sama sekali, tapi mendiamkan ucapan kita dari ucapan yang tidak baik, meninggalkan ucapan yang dusta, ya, meninggalkan ucapan yang hoax, ya, memfitnah dan lain sebagainya. Ya, maka sedikit bicara agar apa? Agar kita tidak terjerumus dalam ucapan-ucapan yang tidak baik. Kadang kalau orang banyak ngomong itu suka kebablasan, betul nggak Pak? Suka kebablasan. Ya, maka dikurang-kurangin. Ada puasa, boleh puasa ngomong, ya. Yang suka ngomong, yang doyan kongko, ya, yang suka ngomongin apa baik, ya, dikit-dikit dikurangin. Ya, karena kita nggak tahu yang kita omongin itu baik atau buruk. Yang kita omongin itu mendatangkan kebaikan untuk kita atau malah mendatangkan keburukan untuk kita. Ya. Sedikit tidurnya, kemudian banyak sholatnya, ya, cara untuk melatih hawa nafsu atau melatih diri yang terbaik, kasratus sholat, ya, banyak sholat. Para ulama-ulama itu ya selalu memperbanyak sholat, karena sholat menjadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, penulis hadis atau ulama hadis yang sangat luar biasa, yang sudah kita kenal hadisnya, kitabnya sangat masyhur, Sahihul Bukhari. Ya, di antara yang beliau lakukan sebelum beliau nulis satu hadis adalah selalu sholat sunnah, selalu sholat sunnah. Untuk apa? Untuk ngobrol, ya, untuk menguatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar lebih mantap lagi, agar tidak menjadi sebuah tulisan yang sia-sia. Para ulama kita mengajarkan bahwasanya memperbanyak sholat menjadikan kita memiliki hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbanyak sedekah serta memperbanyak puasa. Ya, inilah diantara ciri seorang guru, ya, yang harus kita cari, memiliki muhsinan riyadhah, ya, melatih dirinya untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hawa nafsunya dengan tata cara seperti ini. Wa kana bi mutaba'ati Syekhil Basir ja'ilan mahasinal akhlaq lahu sirah. Nah, dengan cara seperti itulah, ya, dengan kita faham bahwasanya seorang guru memiliki husnul riyadhah, ya, latihan yang terbaik untuk dirinya selalu ditempa, maka itulah guru yang harus kita jadikan mahasinal akhlaq lahu sirah, yang kita jadikan sebagai ukuran untuk memperbaiki akhlak kita. Lahu sirah, dan menjadikannya sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita sudah mempunyai guru, sudah ada guru yang seperti ini menurut kita nih, menurut pandangan kita sudah klop, ya, maka kita belajar darinya as-sabru wasyukur, belajar darinya tentang kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini penting, ya.
Akhlak-akhlak yang baik dalam hidup kita harus kita hadirkan dan harus menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. As-sabru wasyukr wat tawakkuli wal yakin, dan sifat tawakal dan yakin, was-sakhawah wal qanaah, dan sifat kedermawanan serta qanaah, wa tuma'ninatin nafs, tumakninah ketenangan dalam jiwa, wal hilmi wat tawadu, kelembutan dan tawadu, rendah hati, wal ilmi was sidq, ya, ilmu dan kejujuran, wal haya, serta rasa malu, wal wafa, kesetiaan, dan al waqar was sukun wat ta'anni wa amsalihah, dan adanya ketenangan di dalam hati kita, as-sukun wat ta'anni. Nah, inilah yang harus kita miliki, ya, yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, ya, untuk menjadikan akhlak kita dan memiliki kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat seperti ini. Fahuwa idzan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhul iqtida'u bihi. Nah, jika kita sudah menemukan seorang guru yang memiliki sifat seperti itu, maka itu adalah percikan cahaya min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluhul iqtida'u bih, maka kita harus, ya, mendapatkannya, jangan kita lewatkan. Kalau kita sudah melihat atau menemukan sosok guru yang seperti itu, yang memiliki latihan terbaik dalam hidupnya, dalam menempa hawa nafsunya, memiliki sifat sabar, syukur, ya, tawakalnya luar biasa, keyakinannya kuat, dermawan, qanaah, tumakninah, tenang jiwanya, ya, lembut, rendah hati, ya, maka jangan kita sia-siakan. Ya, maka ambil ilmunya, jadikan ia sebagai mursyid, pembimbing dalam kehidupan kita. Lakinna wujuda mislihi nadir a'azzu minal kibritil ahmar. Jadi Al-Imam Ghazali menambahkan, ya, ternyata kalau kita pengen mempunyai sosok mursyid seperti itu, istilahnya sosok guru yang paket lengkap gitu, Pak. Ya, dia yang guru, dia yang mursyid, membimbing, dia yang murabbi, mendidik kita. Ini guru paket lengkap. Ya, dia yang memberikan ilmu, yang menasehati kita, yang menegur kita, memperhatikan kita, luar biasa. Ya, sampai keluarga kita pun, kondisi keluarga kita pun hafal. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau sudah ada guru yang faham dan tahu kondisi keluarga kita atau tahu anak-anak kita, itu luar biasa. Berarti, ya, guru tersebut serius dalam memperhatikan kehidupan kita, Pak. Masya Allah. Tetapi untuk mendapatkan kriteria guru yang seperti itu nadir, langka, jarang, betul, Pak? Ya, langka dan jarang. Ya, bahkan saking jarangnya dan langkanya itu sampai diibaratkan seperti al-kibrit al-ahmar. Ya, apa namanya? Kibrit ahmar itu belerang yang merah, belerang yang warna merah. Tuh, pernah ngeliat nggak, Pak? Belerang merah? Belum kan, ya? Saya kayak belum pernah ngeliat. Ya, ini saking langkanya gitu, permisalannya, diistilahkannya, diibaratkannya. Gitu. Wa man sa'adathu sa'adah fawajada syaikhan kama dzakarna wa qabilahu syaikh. Nah, kalau dengan pertolongan Allah, ya, dia mendapatkan kriteria seorang guru yang seperti itu, ya, guru yang alim, guru yang tawadu, ya, guru yang tidak cinta dunia, ya, tidak terlalu ambisi
dalam hal duniawinya, guru yang sangat sederhana, qanaah, ya, maka wa qabilahu syekh, maka segeralah kita jadikan diri kita sebagai murid beliau, ya. Atau kalau tidak ada sama sekali, minimal yang mendekati, Pak, ya, minimal yang mendekati dari sifat-sifat yang tadi, ya. Kalau memang plek ketiplek kita harus nyari seperti ini, kayaknya emang susah. Tapi minimal kalau kita sudah mendapati yang mendekati dari sifat-sifat seperti ini, ya bismillah, ya kita niatkan beliau adalah sebagai guru kita yang membimbing kita, yang memberikan perhatian, ya, dan menegur kita jikalau kita sedang dalam keadaan yang lemah atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Fayan bagi ayah tarimahu zahiran wa batinan. Nah, kalau kita udah punya guru, ya ini yang kedua, ya. Kan yang pertama, hendaknya kita mencari seorang guru, mursyid, pendidik, pembimbing kita. Kalau sudah dapat, fayan bagi ayah tarimahu zahiran wa batinan, maka hendaknya kita memuliakannya. Nah, kalau sudah dapat guru, syekh, ustadz, kiai, ya, habaib, ya, buya atau lain sebagainya, yang sudah kita dapat satu guru yang membimbing kita, yang menasihati kita dalam hidup, ya, maka hendaknya kita memuliakannya. Kita muliakan guru kita, ya. Bagaimana kita memuliakannya? Yang pertama bil adab, dengan tata krama, dengan sopan santun, ya. Siapapun yang memberikan ilmu, yang memberikan nasihat, yang memberikan arahan, bimbingan buat kita, maka hendaknya kita harus memiliki sopan santun atau tata krama untuk memuliakan guru atau seorang syekh, ya. Kemudian bil mahabbah, bil adab, bil mahabbah, dengan kecintaan. Ya, kalau sudah bersopan santun, bertata krama dengan adab, maka disitulah muncul rasa cinta, mahabbah kita kepada guru-guru kita. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita selalu mendoakan dalam munajat kita. Ya, jadi yang dimaksud cinta karena Allah itu bukan ketika ketemu doang ngedoainnya, tapi ketika kita sedang tidak bersamanya, ketika kita sedang jauh dengan guru kita, kita tetap mendoakan guru kita. Ya Allah, jaga guru saya, lindungi guru saya, ya, berkahi hidupnya, Masya Allah, ya. Jadi kalau sudah kita nemu guru yang benar-benar memberikan perhatian kita, Pak, itu luar biasa, ya. Karena ya enggak mudah untuk kita mendapatkan perhatian dari orang lain, betul nggak, Pak? Ya. Dan orang lain itu enggak semua orang mau memperhatikan, mau menasehati kita, benar nggak, Pak? Enggak semua guru, enggak semua ustadz, enggak semua syekh, ya, yang kita temui mau ngasih nasihat, mau ngasih perhatian buat kita, mau membantu kita, ya. Tapi kalau kita sudah ketemu yang sosok yang seperti itu, Masya Allah, luar biasa, ya. Kita doakan, kita cintai. Mudah-mudahan kalau kita mencintai orang yang soleh, ya, kita akan kecipratan kesolehannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ayyakhdumahu, di antara kita memuliakan guru, pertama dengan bertata krama, bersopan santun, mencintainya, dan berkhidmah. Ada khidmah yang kita berikan kepada guru kita, ya, melayani, ya, melayani guru-guru kita, melayani syekh, melayani seorang ustadz, melayani seorang ulama, itu luar biasa berkah, Pak, ya. Anas bin Malik, ya, salah satu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sangat muda, ya.
Beliau melayani Rasulullah itu selama kurang lebih 10 tahun, Pak. 10 tahun. 10 tahun itu lama apa sebentar? 2 periode ya, 10 tahun. Ya, luar biasa melayani Rasulullah. Sehingga apa? Karena Rasulullah senang dengan Anas bin Malik, ya. Sehingga Rasulullah mendoakan, ya, memberikan satu doa kepada Anas bin Malik. Ya Allah, berkahilah hartanya, banyakkanlah anak dan keturunannya. Itu doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Ya, dan apa namanya? Hindarkan dari segala keburukan-keburukan yang menimpanya. Masya Allah. Jadi kalau kita khidmah kepada orang-orang yang soleh, khidmah kepada para ulama, para guru-guru itu ada aja berkahnya, Pak. Ada aja keberkahan yang kita dapat dalam kehidupan kita, Pak. Ya, maka jangan sampai kita punya guru tapi kita tidak beradab, tapi kita tidak mencintainya, tapi kita tidak berkhidmah kepadanya. Ya, minimal 3 hal ini untuk kita memuliakan guru kita. Zahiran wa batinan. Ya, zahirnya dan batinnya di dalam diri kita muliakan untuk guru kita. Wa amma ihtiramuz zahir. Nah, sekarang bagaimana cara memuliakan guru secara lahiriahnya, zahirnya, ya, secara zahirnya. Fahuwa alla yujadilahu, ya, jangan kita mendebat guru kita. Jangan suka mendebat guru, ya. Wa alla yastaghilla bil ihtijaj ma'ahu fi kulli mas'alatin, ya, jangan suka berhujjah, ya. Boleh tanya tapi jangan tujuannya ngetes, ya Pak ya. Jangan tujuannya ngetes. Kadang-kadang ada yang suka usil, Pak. Ya, nanya tapi tujuannya ngetes, ya. Ngetes gurunya, guru dites. Pinteran dia berarti. Masya Allah. Kadang-kadang ada itu. Tapi bukan di sini, bukan. Ya. Jadi jangan suka mendebat guru. Boleh kita bertanya, berdiskusi sebatasnya saja. Ya, kalau memang kita benar-benar tidak tahu dan tidak faham. Ya, apalagi perkara-perkara masalah syariah itu. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatuhu illa waqta ada'is shalah. Ya, dan jangan, ini luar biasa ini, ya. Dan jangan sampai kita membentangkan sejadah, gelar sejadah di hadapannya, ya, kecuali pada waktu sholat. Maksudnya apa? Ya, ini Imam Ghazali luar biasa ini, bagaimana menjaga perasaan guru. Mungkin zaman dulu, ya, ada seorang murid, ya, yang sengaja menggelar sejadahnya seakan-akan itu nyuruh gurunya untuk sholat sunnah atau nyuruh gurunya untuk sholat, ya, sampai sebegitunya. Makanya jangan sampai kita merusak perasaan guru kita. Ya. Kemudian wala yuksir an-nawafil as-shalah bihadratihi. Nah, kalau ada guru, ya, jangan kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, jangan kita memperbanyak sholat sunnah atau pura-pura sholat. Pura-pura sholat. Ada guru pengen dikata alim atau bagaimana gitu ya. Ya, banyak-banyak sholat. Sholat sunnahnya panjang banget. Ya, sampai berapa rakaat gitu deh. Ya. Nah, hal ini juga berlaku terhadap kepada orang tua kita, Pak. Ya. Jadi kalau kita lagi sama orang tua atau kalau kita lagi dipanggil sama orang tua itu, ya, jangan pura-pura sholat, ya. Pura-pura sholat atau pura-pura memperbanyak sholat sunnahnya, ya. Jadi hal ini pernah terjadi. Jadi pada zaman dulu, ya, di salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Juraibib, ya, dia didatangi ibunya, Pak. Ibunya datang ke rumahnya.
Ketika ibunya datang, dia lagi sholat, dipanggilin. Ya, wahai anakku Juraibib, ya dipanggilin. Dia tidak menjawab panggilan ibunya, ya, malah sengaja meneruskan sholat sunnah. Ya, sengaja diteruskan sholat sunnah. Ya, akhirnya lama nungguin ibunya nggak kelar-kelar sholatnya ini si Juraibib. Akhirnya ibunya pulang dia balik lagi. Ya, dipanggilin lagi sama, ya nggak kelar-kelar juga sholatnya. Ya, padahal ibunya datang. Sampai 3 balik, Pak. 3 balik ibunya manggilin anaknya, enggak menjawab panggilannya. Padahal dia sedang sholat. Ibunya tahu dia sedang sholat. Tapi sholat sunnah. Ya. Pada akhirnya ibunya ada rasa kekecewaan. Ada rasa kecewa kepada anaknya. Ya. Otomatis dong kita juga kalau sembayang gitu. Kalau sembayang kalau dipanggil orang pasti dengar, Pak, betul nggak? Ya, masa ini ibunya manggil nggak dengar. Akhirnya ibunya kecewa sehingga ibunya mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan anakku sebelum ia mendapatkan fitnah di dalam hidupnya. So, itu kekecewaan seorang ibu. Ya, akhirnya karena memang ini Juraibib ini orang yang soleh, ya, rajin ibadah, ya, ibadahnya bagus luar biasa, terkenal kesolehannya, Pak. Ya. Akhirnya pada satu waktu ada seorang wanita pezina, ya, yang memfitnah dia, ya, yang memfitnah Juraibib bahwasanya Juraibib telah berhubungan dengan wanita tersebut, ya, wanita pezina ini, ya, sehingga wanita ini hamil. Difitnahlah Juraibib, masyarakat sekitar percaya, ya, sehingga lahirlah si anak yang dikandungan ini. Lahirlah si anak yang dikandungan ini. Sudah kepercayaan masyarakatnya sudah turun, Pak. Ya, kalau beliau orang soleh karena dia melakukan zina dengan seorang wanita sehingga membuat wanita tersebut hamil. Ya, hamillah kemudian lahirlah anak tersebut, anak bayi tersebut ternyata dengan izin Allah. Ketika anak ini sudah lahir, ya, karena si Juraibib ini merasa memang tidak melakukannya, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, bayi ini ditanya sama Juraibib, "Anak siapa kamu?" Ya. Ternyata kata si anak ini, "Aku bukan terlahir dari rahimmu. Ya, aku bukan anakmu." Ya, akhirnya terbukti bahwasanya bayi ini bukan anak dari Juraibib yang difitnah melakukan hubungan zina. Ya. Nah, karena fitnah inilah yang menyebabkan Juraibib ini durhaka. Karena apa? Karena tidak menjawab panggilan ibunya. Ya, sehingga ibunya merasa kecewa. Ibunya merasa sakit hati. Udah datang 3 kali, ya, udah datang 3 kali ternyata tidak dijawab-jawab, ya, panggilan ibunya. Maka ini juga berlaku terhadap guru kita, kepada guru kita. Kalau kita ada guru, ya sudah, ya habiskan waktu kita, ya, bersama dengan guru kita. Ya, insyaallah, ya, banyak kebaikan, ihtiramul murabbi, banyak kebaikan yang kita peroleh jika kita memuliakan seorang guru. Wa ya'mal ma ya'muruhu asy-syaikh minal amali biqudrati wus'ihi wa taqatihi, dan berusaha kita mengerjakan perintah atau perbuatan yang diminta oleh guru kita dengan semampu kita. Wa amma ihtiramul batin, ya, kemudian cara kita menghormati guru kita secara batiniah, ya, secara hati kita, fahuwa anna kullama yasma'u minasy-syaikh wa yaqbalu minhu fil zahir wa la yunkiruhu fil batin. Ya, setiap apa yang kita dengar dari nasihat guru kita, mursyid kita, syekh kita, maka kita berusaha untuk menerimanya secara zahir dan batin. Jangan sampai kita li'alla yattasim bin nifaq, jangan sampai kita jadi orang yang munafik.
di depan kita enggeh, di belakang enggak, gitu ya Pak ya. Di depan enggeh, di belakang enggak. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai iya aja, tapi di belakang malah menjelek-jelekan, ya tidak menghormati, ya, atau ngapain sih dengerin nasihatnya dia gitu kan ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ada perasaan atau prasangka seperti itu, sifat seperti itu. Kita berusaha menerima ya apa yang terbaik ya yang disampaikan dari guru-guru kita. Nah, ini yang kedua, ya berusaha memuliakan guru kita, syekh kita secara zahir dan batin. Kemudian yang ketiga, ya, cara kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah wa ayyahtariza an majalisati sahibis su. Ya, hendaknya kita berhati-hati atau menjauhkan ya an majalisati sahibis su, dari perkumpulan atau majlis-majlis teman-teman yang tidak baik atau teman-teman yang buruk. Ya, ini penting Pak. Liyaksura wilayatasy syayatin al-jinni wal insi min sihnil qulub. Kenapa demikian? Karena untuk memangkas ya, memangkas kekuasaan syaitan dalam apa? Dalam menguasai kejernihan hati kita, Pak. Ada kalanya kemaksiatan, dorongan berbuat maksiat itu bukan dari dalam diri kita, Pak. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang suka memprovokasi. Ada lingkungan-lingkungan yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Ya, kita sudah mencoba menahan, Pak. Ya, tapi kalau kita tidak keluar dari lingkungan yang tidak baik, ya maka akan sulit, Pak. Akan sulit. Ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang circle itu, carilah circle ya atau perkumpulan yang pertemanan yang baik. Bukan circle yang toksik gitu Pak, kalau kata bocah sekarang ya, bukan lingkungan pertemanan yang toksik. Toksik itu apa? Yang selalu jelek-jelekin kita, yang selalu menjauhkan kita dari nilai kebaikan, yang selalu menjauhkan kita dari nilai ibadah ya. Ini harus kita hindari ya. Karena kita nggak pengen ya hati kita ini dikuasai oleh setan ya, dari setan ya, karena walaupun setan atau jin itu enggak nampak ya, tapi ada manusia yang sifatnya kayak kesetanan Pak ya. Jadi provokasiin kita terus untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu manusia yang sifatnya kesetanan. Maka kalau kita menemukan seperti itu dalam hidup, maka bismillah kita jauhkan. Ya, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tapi kita menghindar. Menghindar untuk apa? Untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik. Ya, kita pengen ya lingkungan kita selalu terjaga. Ya, mempunyai pertemanan, perkumpulan yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya teman yang kalau kita lagi malas ibadah kita dinasehatin atau kita diingatkan. Ya, diajak terus-menerus untuk ke pengajian, ke taklim. Ayo kita ngaji yuk. Ya, ayo kita hadir ke sini yuk. Nah, ini Pak. Kalau kita ketemu teman yang suka ngingetin kita, yang suka ngajak kita untuk melakukan kebaikan, maka jaga dia, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jaga teman seperti itu, Pak. Jaga teman model begitu, Pak. Ya, karena teman seperti itu tuh langka, Pak. Enggak semua kita punya teman pas ngingetin kita dalam kebaikan. Enggak semua teman kita selalu ngingetin kita, Pak. Enggak semua teman kita selalu nasihatin kita. Enggak semua teman kita selalu memberikan perhatian kita.
Kalau kita punya teman yang suka ngingetin kita, memberikan perhatian kepada kita, memberikan perhatian ibadah khususnya, maka jaga dia, ya jangan sampai kita tinggalkan. Kadang-kadang kalau diingetin malah kita yang terbalik, wah so alim lu gitu kan ya. Kalau kata saya mendingan so alim daripada so maksiat ya Pak. So alim makan bener gitu daripada so maksiat. Kalau so alim kan bagus ibadah. Ya, jangan begitu kadang-kadang. Ya. Jadi yang keempat adalah meninggalkan lingkungan atau teman-teman yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan atau perkumpulan lingkungan yang tidak baik. Karena untuk apa tujuannya? Ya, untuk memangkas ya kekuasaan syaitan dalam menguasai hati kita. Atau lebih simpelnya adalah untuk menjaga kebersihan hati kita. Ya, kita pengen menghadap Allah itu memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala terima adalah illa man atallah biqalbin salim. Ya, adalah memiliki hati yang selamat. Ya, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang selamat, yang tidak ada penyakit-penyakit dalam hatinya, penyakit iri, dengki. Ya, kalau kita punya perkumpulan lingkungan yang selalu memprovokasi kita dalam hal keburukan, maka bismillah kita tinggalkan dan kita cari ya mana perkumpulan pertemanan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, cara kita menggapai ridha Allah ya, menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ala kulli hal ay yakhtar al-faqra 'ala al-ghina. Hendaknya kita dalam hidup memilih untuk hidup dalam kesederhanaan ketimbang hidup dalam kemewahan yang berlimpah. Ada kalanya hidup mewah malah melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Ya, kehidupan yang mewah tidak menjamin seorang hamba rajin ke masjidnya. Ya, berapa banyak orang yang punya kendaraan banyak, ya, motornya banyak, mobilnya banyak, ya, tapi tidak ada satupun yang ia bawa untuk ke pengajian. Yang tidak ada satupun yang ia bawa untuk sholat berjamaah di masjid. Maka kita yang berusaha hidup dalam kesederhanaan, kecukupan inilah kita syukuri, kita nikmati, ya, dan mudah-mudahan inilah yang menghadirkan keberkahan dalam hidup, menghadirkan ketenangan dalam hidup, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali ya cara kita untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, carilah guru yang membimbing kita. Yang kedua, muliakan guru kita jika kita sudah mendapatkan guru yang menurut kita cocok. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah memilih untuk hidup dalam kesederhanaan agar kita cepat menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.